Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat embun yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dianggap bulan penuh rahmat, penuh maghfirah, dan bulan pembebasan. Sholawat, salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang dapat meneladani uswah-uswah hasanahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat dengan izin Allah tentunya. Sahabat embun yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita hidup dalam situasi berbagai macam krisis, baik krisis ekonomi, krisis moral, termasuk di dalamnya krisis ekologi. Akhir-akhir ini kita mendengar berbagai macam berita tentang bencana banjir, tanah longsor, kemudian polusi dan sampah plastik serta bahan-bahan yang sulit diurai, dan juga perubahan iklim. Berbagai macam krisis ini ternyata tidak lepas dari peran manusia, sebagaimana telah dilukiskan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Krisis ekologi bukan sekedar persoalan teknis ekonomis, tetapi juga menyangkut persoalan moral dan spiritual. Karena itu, Ramadan kali ini mari kita maknai sebagai satu revolusi, yaitu revolusi ekologi, revolusi kesadaran dan gaya hidup. Ramadan yang selama ini kita pahami sebagai peningkatan spiritualitas dan ibadah, namun di tengah krisis ekologi yang semakin masif ini, maka kita perlu memaknai kembali Ramadan dari perspektif yang lebih dalam. Ramadan sebagai revolusi ekologi. Yang pertama, revolusi dari sikap sifat konsumtif ke sikap sifat sederhana. Sejatinya Ramadan mengajarkan pada pengendalian diri dengan hidup seadanya, secukupnya, dan meninggalkan sifat konsumtif. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Ramadan yang seharusnya mengajarkan kesederhanaan, namun seringkali justru kita terjebak dengan sikap konsumtif, identik dengan pemborosan makanan yang itu berakibat pada peningkatan sampah. Jika kita benar-benar berpuasa, seharusnya kita belajar hidup cukup, tidak berlebihan, dan lebih peduli pada pelestarian lingkungan. Revolusi Ramadan yang kedua adalah revolusi dari eksploitasi ke amanah.
Allah menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Khalifah bermakna sebagai penjaga dan pemakmur bumi, bukan sebagai perusak yang berbuat sewenang-wenang. Konsep khalifah di muka bumi ini dikuatkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya kurang lebih, tidaklah seorang muslim menanam pohon lalu dimakan oleh manusia atau makhluk lain kecuali menjadi sedekah baginya. Menanam pohon, menjaga air, mengurangi sampah, semua itu adalah ibadah. Ramadan adalah bulan penyucian. Penyucian bukan hanya dari dosa pribadi, tetapi juga dari gaya hidup konsumtif dan eksploitatif. Revolusi Ramadan yang ketiga adalah revolusi dari ritual ke transformasi. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa yang utama adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Takwa di sini bukan hanya relasi kita dengan Allah, tetapi juga bagaimana kita membangun relasi dan tanggung jawab kita antar kita sesama manusia dan kita dengan alam semesta, alam lingkungan kita. Dengan demikian, Ramadan akan melahirkan kampus yang ramah lingkungan, yang kita kenal dengan Green Campus, masjid yang nyaman, ramah lingkungan, keluarga yang hemat energi, komunitas yang peduli dengan kebersihan, serta generasi yang mencintai bumi. Sahabat embun yang berbahagia, jika Ramadan mampu mengubah hati, maka Ramadan juga harus mampu mengubah perilaku. Inilah yang kita katakan sebagai revolusi. Revolusi sejati. Dari hati yang bertauhid, lahir tindakan yang menjaga bumi. Spiritualitas Ramadan seharusnya melahirkan kesalehan sosial dan kesalehan ekologis sekaligus, bukan semata-mata kesalehan individu. Dengan demikian, kita berharap semoga Ramadan kali ini kita dapat menjadi hamba yang bertransformasi, bukan hanya saleh secara spiritual, tetapi juga bisa menjadi pelopor revolusi ekologi. Ramadan sebagai bulan pembebasan, membebaskan dari sikap keserakahan, sikap kesewenang-wenangan, sikap konsumtif, dan sikap eksploitatif terhadap bumi. Demikian, semoga kita bisa menjalani Ramadan kali ini dengan lebih bijak. Kekurangannya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.